Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di ibadah Awesome Kids. Awesome Kids, yes I am, yes I am, yes. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena berkat-Mu Tuhan kami dapat berkumpul dalam keadaan yang baik untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan lagu pujian untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka
Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu bahwa Tuhan Yesus baik, Dia baik untuk kita semua. Mari kita angkat pujian ini. Adik-adik, sebelum menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hati kami dan juga telinga kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan berjudul Tuhan yang Menguduskan. Akan kita baca dari Nats Alkitab Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat Alkitab yang tadi kita baca, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mau menguduskan kita dari segala dosa yang pernah kita buat. Nah, adik-adik, awal mulanya kita diciptakan oleh Tuhan baik.
adanya, tapi iblis menggoda kita sehingga kita pun berbuat dosa, kita jatuh ke dalam dosa. Nah, pada awalnya saat kita berbuat dosa, kita merasa bahwa berbuat dosa menyenangkan, sehingga kita tidak sadar bahwa ternyata dosa ini menghancurkan kita semua. Nah, kakak mau ambil contoh seperti contohnya mencontek. Pada saat kita mencontek adik-adik, kadangkali setelah kita mencontek, kita mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, kita senang melakukannya. Tanpa kita sadar, mencontek adalah suatu perbuatan yang buruk. Mencontek itu curang dan tidak baik. Nah, seperti ini adik-adik, bentuk bahwa terkadang kita berbuat dosa, ternyata berbuat dosa menyenangkan dan kita tidak sadar bahwa ini menghancurkan kita. Kita tidak sadar bahwa mencontek itu salah karena kita merasa dari hasil kita mencontek kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Padahal mencontek membuat kita menjadi malas, mencontek membuat kita menjadi tidak mengerti pelajaran yang diajarkan. Banyak sekali dampak buruk jadi dari mencontek yang tidak kita sadari. Nah, contoh lainnya lagi misalnya kita suka bertengkar karena kita lebih kuat. Lalu kita jadi senang bertengkar dan berantem karena itu membuat kita merasa hebat. Tanpa kita sadari, lama-lama teman dan saudara kita tidak mau lagi berteman dengan kita. Akhirnya kita menjadi tidak punya teman karena orang-orang menjauhi kita. Nah, itulah adik-adik akibat dari dosa yang tentunya tidak enak dan bisa menghancurkan kita. Nah, hari ini adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus menguduskan. Alkitab mencatat, kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu, Tuhan perlu menguduskan kita. Tuhan menguduskan kita dengan cara memberikan dirinya untuk disalib dan menebus dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Contohnya, melalui firman Tuhan, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Saat pujian penyembahan, kita dapat merasakan hadiratnya. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Kita dapat merasakan mujizat di mana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama di Titus 2 ayat 13 sampai 14. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, adik-adik semua, apa yang dapat kita pelajari? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan menguduskan kita. Tugas kita setelah dikuduskan yang pertama adalah bersyukur. Adik-adik bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita. Hidup kita bisa hancur oleh dosa. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik dan mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka kita harus menjadi anak-anak yang baik, murah senyum, ceria. Kita sebaiknya jangan menjadi anak-anak yang suka mengeluh, cemberut, dan marah-marah. Kita harus rajin melakukan kebaikan. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus menguduskan kita jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau tadinya kita suka mencontek, kita harus stop mencontek. Kita tidak boleh mencontek lagi. Kita harus hilangkan sifat-sifat buruk seperti sombong, suka marah-marah, mau menang sendiri, atau tidak nurut orang tua. Mulai hari ini kita mau janji sama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang tadi yang dibilang di ayat Alkitabnya, di Titus ayatnya yang ke-14, bahwa
Tuhan mau umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu adik-adik semua dan juga kakak, kita harus rajin berbuat baik ya adik-adik. Nah, kesimpulannya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menguduskan kita, maka kita harus selalu bersyukur dan tidak berbuat dosa lagi. Yuk kita katakan sama-sama, selamat tinggal dosa. Mari kita menjadi anak Tuhan yang rajin berbuat baik, melakukan firman Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya adik-adik, ayat hafalan kita terdapat pada Imamat 20 ayatnya yang ke-8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih karena Engkau sudah menguduskan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berjanji bahwa kami akan menjadi anak-anak yang rajin berbuat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang membimbing kami selalu. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Have a nice day semuanya. Tuhan Yesus memberkati.